Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hadi Putra. NPM saya 415501017009. Dan juga perkenalkan anggota kelompok saya yang bernama Nesta Ernandar dengan NPM 41550101900015. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan sebuah tugas mata kuliah manajemen industri jasa tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan suatu metode dalam melakukan bisnis yang digunakan untuk dapat menghasilkan uang dan mempertahankan bisnisnya. Bisnis model menggambarkan hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan nilai yang mampu menghasilkan laba. Yang kedua, bisnis model kanvas merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan yang berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan bisnis. Selanjutnya ada manfaat model bisnis yang didapat. Yang ke-1 mengetahui kompetitor, yang kedua menentukan nilai jual yang bisa unggul dalam persaingan, yang ketiga mengetahui pasar yang dituju, dan yang keempat mematangkan produk yang ditawarkan, dan yang terakhir mempermudah penentuan strategi bisnis. Ada 5 macam model bisnis. Yang pertama, franchise. Model bisnis ini biasa dikenal dengan sebutan waralaba dan kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan oleh industri jasa. Dalam konsepnya, franchise ini adalah ketika seseorang ingin memulai bisnis tidak perlu capek-capek dari nol, cukup untuk membayar uang kompensasi pada brand atau merek tertentu. Contoh dari perusahaan yang menerapkan model bisnis ini adalah McDonald. Yang kedua ada marketplace. Bisnis model ini sangat populer di era digital sekarang. Marketplace adalah bisnis yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs atau aplikasi dan juga web. Contohnya Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak. Dan yang ketiga ada dropship. Jenis model bisnis ini juga dilakukan secara online. Dropship ini tidak perlu membuka toko offline. Sistemnya kayak reseller gitulah. Dan sistem penjualannya melalui online, tetapi produk tersebut dari pihak lain. Dan yang keempat, subscription. Bisnis ini menerapkan bisnis di mana
pelanggan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses layanan ini. Contohnya YouTube, Spotify, Netflix, dan lain-lain. Yang kelima ada manufaktur. Model bisnis ini perusahaan akan membuat suatu produk dan menjualnya untuk mendapatkan profit. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nesta. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada elemen dalam bisnis model kanvas. Nah, lalu di sini yang pertama ada customer segment. Untuk customer segment ini adalah salah satu elemen yang guna untuk menentukan siapa pembeli, target pasar, atau segmen mana yang cocok untuk produk yang dibikin. Nah, di sini dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Selanjutnya ada channel atau saluran. Channel atau saluran adalah media yang dapat digunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya di sini ada website, marketplace, media sosial, atau yang bisa lainnya. Yang ketiga ada revenue streams. Revenue streams adalah salah satu program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis. Bisnis model kanvas ini merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis secara struktur. Yang lalu di situ ada key research. Key research adalah aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang digeluti. Setelah itu ada key partnership. Key partnership adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai ekspektasi perusahaan. Di dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung di dalam bisnis ini. Setelah itu ada cost structure. Cost structure merupakan pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Di sini skema finansial yang membiayai operasional. Ada berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan aktivitas bisnis dalam perharinya. Ada juga berapa biaya yang sumber daya yang dipakai dan berapa harga pemasaran produknya. Di sini diatur dalam cost structure. Lalu setelah itu ada key activities. Key activities merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan dalam mencapai target dan value dalam bisnis itu. Key activities merupakan bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value yang proporsional. Setelah itu ada customer relationship. Customer relationship adalah agar dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Setelah itu, yang terakhir ada value proposition. Value proposition adalah model kanvas dengan nilai-nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen. Saat menyusun elemen ini, ada yang harus diperhatikan, contohnya seperti keunggulan yang diberikan produk, lalu alasan konsumen harus memilih produk ini dan dibandingkan dengan kompetitor. Yang ketiga adalah manfaat yang akan didapat konsumen setelah menggunakan ini. Lalu di slide selanjutnya di sini adalah model kanvas dari bisnis yang dibuat dari kelompok kami, yaitu Coffee and Coffee.
Dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan warung kopi yang enak, tempat yang nyaman, di sini ada peluang untuk menikmati keuntungan dari bisnis ini. Nah, tapi sebelum memulai di sini kita harus melihat secara strategis bisnis warung kopi ini. Yang pertama di sini ada key partner. Dari key partner ini kita adalah supplier kopi yang berkesinambungan, serta ada supplier dari cemilan. Untuk key resource-nya di sini kita sangat memperhatikan lokasi warung dengan tempat-tempat yang ramai, yang banyak dikunjungi oleh anak muda atau anak kuliah, serta dekat dengan beberapa perkantoran. Lalu di sini ada sumber daya manusia yang terampil. Untuk sumber daya manusia kami mengambil beberapa barista yang sudah dilatih dan mahir dalam membuat kopi. Lalu di sini ada key activities. Di sini menyediakan minuman kopi dan cemilan yang berkualitas. Jadi selain ada kopi, kita juga ada beberapa cemilan atau makanan yang harganya pun masih dalam ekonomi ke bawah. Lalu selain itu ada memberikan pelayanan yang ramah dan informatif. Kami dapat memberikan pelayanan yang baik serta memberikan informasi-informasi yang lainnya. Lalu di sini ada value proportion. Di sini kami menyediakan aneka kopi yang cukup banyak, mulai dari kopi tradisional sampai kopi-kopi modern. Lalu di sini ada juga semua jajanan dan kopi dari bahan baku ramah lingkungan dan tanpa pengawet. Selain itu ada customer relationship. Kami membuat membership kepada pelanggan-pelanggan setia kami agar di suatu saat atau mereka dapat promo pembelian. Di sini ada channel. Untuk channel ini kita lokasi warung kopinya yaitu berdekatan dengan beberapa perkantoran, sekolah atau daerah-daerah yang ramai dilalui oleh masyarakat. Seperti ini juga kita dapat beberapa channel dari kantor. Jadi ketika ada rapat, perusahaan bisa memesan beberapa makanan atau kopi ke bisnis kita. Untuk customer segment di sini pelanggan rata-rata di usia 15 sampai 55 umurnya, dari kalangan menengah atau ekonomi ke bawah. Lalu di sini ada pelanggan perusahaan kecil menengah. Setelah ini ada cost struktur. Untuk cost struktur di sini adalah yang pertama bahan baku mentah dan kopi. Yang kedua biaya persiapan toko yang harus diperhatikan. Yang ketiga biaya karyawan atau gaji karyawan, payroll karyawan. Dan yang keempat di sini kita memikirkan dari biaya listrik, air, gas dan bahan-bahan lainnya atau peralatan lainnya. Setelah itu ada revenue streams. Untuk revenue stream ini penjualan ragam kopi dengan berbagai macam varian rasa, mulai dari yang tradisional sampai yang modern, kopi-kopi sekarang atau bahkan yang di mix. Yang kedua ada penjualan jajanan dan cemilan-cemilan lainnya. Yang ketiga juga kita menyediakan penjualan bubuk kopi atau kopi yang belum diolah sama sekali. Lalu yang keempat ada pengembangan melalui waralaba atau franchise. Jadi jika bisnis ini berkembang dan maju, kami akan membuka franchise di berbagai tempat dan menjalin kerjasama dengan pihak lainnya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika belibet dan banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.